Suatu saat saya pengen berhenti, dia sendiri ya bilang ya, aku suatu saat pengen berhenti, pulang lagi ke Bogor, dia orang Bogor juga, lalu pengen bahagiain ibunya. Tuh, bandar narkoba yang budiman bukan? Ya. Ini temen di Thailand ya. Dulu kami kerja bareng waktu masih sama-sama di kasino. Tapi dia keluar lebih awal, diajakin sama pacarnya. Pacarnya penari di tempat hiburan malam. Jadi jangan harap dia berpenampilan seperti kalian ya. Dan bajunya kurang bahan. Ya. Maka udah, akhirnya mereka ngapain berdua? Mereka bikin, saya nyebutnya dapur narkoba ya. Entah gimana mereka bisa beli bahan baku di toko kimia, bisa dirubah jadi bubuk kokain, nggak tahu itu belajar dari mana. Dan akhirnya jadi bandar narkoba paling besar di kota itu. Jelas uangnya udah banyak, udah punya ruko, udah punya udah buka restoran, udah buka apa. Tapi orangnya irit. Nggak kecanduan judi, nggak suka main perempuan, cuman obat aja karena kan mesti quality control, nyobain jadi halus ya gitu ya, kan harus QC ya. Tapi orangnya rajin nabung ya, dia bercita-cita suatu saat saya pengen berhenti, dia sendiri ya bilang ya, aku suatu saat pengen berhenti, pulang lagi ke Bogor, dia orang Bogor juga, lalu pengen bahagiain ibunya. Tuh, bandar narkoba yang budiman bukan? Ya. Ya. Maka karena yang lain kan biasanya foya-foya, dia nggak suka foya-foya, kemana-mana dia pakai kaos agak bolong sama celana pendek, sendal jepit, padahal bandar judi gede, ya, bandar narkoba, ya. Suatu ketika dia nabung, setelah bertahun-tahun, pacarnya kabur sama laki-laki lain, dia dicepuin, ngerti dicepuin nggak di sini? Ya, dikhianati gitu ya, sampai akhirnya jadi dia harus dipenjara. Masuklah ke penjaranya Kamboja, karena itu perbatasan Thailand sama Kamboja. Kita tahu ya, namanya di penjara mah jelas gak ada yang enak ya. Baru bisa enak kalau mau nggak mau kudu keluar duit ya. Pengen ada kulkas di kamarnya, pengen ada di negeri Konoha bisa terjadi ya. Insya Allah. Konoha ya, Wakanda ya. Nah, maka akhirnya ini yang terjadi. Dia nggak tahan, dia pengen bebas. Dia nego sama polisi, izin ya, demi Allah masih banyak polisi yang jujur dan baik. Ini saya ralat, ini oknum ya, karena masih banyak demi Allah polisi yang jujur dan baik. Yang oknum ini yang nangkep nego, tolong lepasin saya Pak, Bapak minta berapa? Nominal yang diminta oleh si oknum ini tepat sejumlah tabungannya selama 5 tahun jadi bandar narkoba. Lepas keluar, ketemu lagi, terakhir lagi ngahuleng. Yang dia renungin, selama ini teh ai gua teh buat apa tuh ya nabung. Gua pikir itu rezeki gua, ternyata cuman harus disalurin tuh ke oknum keparat itu katanya. Mohon maaf ya, ini bahasa dianya ya. Gitu kan, numpang lewat doang. Itu tabungan kita tuh bisa hilang kapan saja kalau yang punyanya mau ngambil. Kita di aku betul. Itu bicara tentang rezeki ya. Yang kedua, yang dikenakan lalu jadi usang. Nah, ini mah saya apalah. Salah satu ujian paling berat bagi kaum wanita tuh ternyata bukan macam-macam. Sesederhana diskon. Betul ibu-ibu? Betul? Jalan-jalan, jelong-jelong, ngelihat ada diskon. Ntar lagi sholatin dulu aja, udah azan. Sholatnya bisa susah khusyuk. Kabawa. Allahu Akbar, ya Allah gamis temni halus ya Allah. Allahu Akbar, kabeli mualnya insyaallah. Sami Allahu liman hamidah. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Temen gue ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana hari ini masih diskon? Allahu Akbar. Diskonnya cuma nyampe hari ini. Allahu Akbar. Sekalian jemput si ade berangkat ya mah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa beda ya. Diterima atau sholatna? Makanya biar bisa khusyuk kita beli dulu kok. Bisaan si teteh ya. Sok anggaplah kebeli teh gamisnya. Kadang dia suka ditanya, gamis sudah banyak ngapain beli lagi? Bisi ayah kondangan, tak bisi ya.
membeli sesuatu karena bisi ya, barangkali akhirnya kebeli, ditaruh ke lemari. Pernah ada yang ngalamin akhirnya ya udah, ada ditaruh lemari kan nggak mungkin dipakai tiap hari, kadang dia kerja, dia harus keluar kota, karirnya naik, suatu ketika 5 tahun kemudian udah sanggup pindah ke tempat yang lebih baik, pindahan, bongkar lemari, baju 5 tahun yang lalu, ya Allah masih ada label harganya segala, dicobain gak muat, lintuh ayo nama ya, adiknya lewat masih langsing ya, deh buat adik aja deh. Serius kak, sejauh ini aku hanya bisa mengintip dari jauh, ternyata pengen minjem gak berani, sekarang buat aku. Iya, ternyata dipakai sama si ade sampai usang. Berarti rezeki si kakak atau si ade? Si kakak mah selama ini cuma ngaku-ngaku, bajuku, aku gak boleh ada yang pakai tanpa seizinku, berarti itu milikku kan. Nah, sebelum dipakai sampai usang bukan punya kita ya, belum jadi rezeki kita. Ya udah weh, rezeki si ade ya. Yang terakhir, yang diinfakkan di jalan Allah. Ini ada pengusaha sukses, soleh, punya kebiasaan beres jualan, uangnya teh cuman disisain buat modal besok, sisanya habis disedekahin. Teman-temannya suka nanya, kamu gak sayang sama uang kamu? Invest dong kayak kita, biar duitnya berkembang. Kata dia teh, kata pengusaha solehnya, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat, sedekah, wakaf. Punten ya, yang pada rajin sedekah atau mungkin tadi ada kegiatan sedekah, udah masuk hartanya, selamat. Anda baru saja mentransfer uang Anda ke rekening akhirat Anda. Ya. Jadi aslinya tetap milik kalian, dah nggak berubah. Ya, tetap milik kalian. Dan ya memang itu aslinya kan. Kita kumpulin saldo banyak, meninggal dibawa nggak? Enggak, dibawa enggak, dihisap iya kan repot. Tapi kalau misalkan yang udah kepalang kita sedekahin, meninggal, nyari kita tuh ada lagi jadi saldo kita setelah meninggal. Lagian enaknya urusan sama Allah ya. Misalkan ada yang ngajakin, kok sedekah yuk, hayu, buat apa? Bangun masjid, sok mangga, plung keluar. Misal umurnya nggak nyampe, meninggal duluan, tapi masjidnya belum jadi. Dan kita tahu nanti di hari akhir akan diserahkan buku catatan amal. Kita ngecek kan, tanggal segini, iya benar waktu itu sedekah, iya benar hati itu sholat. Nah begitu ya, begitu dicek lagi, dia ingat, nah tuh ayah perasaan di hari itu tanggal segitu saya sedekah buat bangun masjid. Nanya dong ke Allah, ya Allah punten, tenang, Allah ngerti segala bahasa ya. Ya Allah punten, engkau pasti apal di tanggal segitu jam segitu aku teh sedekah. Kenapa nggak ada di sini wahai Allah? Nggak mungkin Allahnya ngejawab, ya kan masjidnya can jadi pahala lagi can cair. Enggak gitu konsepnya bos. Ya. Jangankan duitnya udah keluar, itu duit masih di kantong, kita baru niat, hoyong sedekah, udah jadi pahala gitu. Ya.